تقلبي تمشي ولا اشهر ما نمشي ياللي ما فيش حرشي ليلى يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallani ka wa hamashifa wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila amama. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankiru ayyama minkum wassalina min ibadikum wa imaikum yakum fuqara yughnillahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sabat wa idza amarta ata'at wa idza ghibta anha hafizatka fi mali wa nafsiha. Sama-sama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Babakan Madang, juga tak lupa kepada seluruh calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di KUA Kecamatan Babakan Madang dalam rangka bimbingan pranikah dan keluarga, yang mana para calon mempelai ini sebentar lagi akan melaksanakan atau melangsungkan akad nikah atau pernikahan yang mungkin ada yang sehari lagi, ada yang 2 hari lagi. Berapa hari lagi ini kan pernikahannya waktunya? 6 hari. 6 hari ya. Yang paling ini yang lainnya berapa hari lagi? 2 minggu ya, ada yang 2 minggu ya. Ya semangat ya, semangat baik ya, semangat dalam arti mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mentalnya ya. Itu yang harus disiapkan dari saat ini. Fisik dan mental harus dipersiapkan dalam arti siap-siap untuk mandiri ya, siap-siap untuk tidak ketergantungan kepada orang tua gitu, ya, siap untuk mandiri ketika sudah jika nanti artinya siap menjadi seorang pemimpin dan dipimpin ya. Selanjutnya terkait dengan pernikahan dan rumah tangga, itu butuh seperti tadi katakan butuh persiapan. Terlebih butuh suatu pengalaman baik keilmuan ataupun pengalaman dari orang yang sudah negara agama, karena pernikahan itu didasari oleh 2 aturan. Kita berada di negara Indonesia, berarti kita mengikuti aturan negara Indonesia, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pernikahan ya. Terkait dengan pernikahan itu harus mengacu atau mengikuti 2 aturan negara dan aturan agama. Tapi kedua-duanya tidak bertentangan, tidak saling bertentangan antara aturan negara dan aturan agama, karena kedua-duanya saling menyesuaikan. Termasuk ya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu terkait dengan aturan
usia pernikahan yang diperbolehkan menurut undang-undang adalah usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Beneran nih udah? Kalau belum lagi pulang lagi kalau belum. Ya. Seumur 19 tahun, yaitu menurut aturan negara. Kalau menurut syariat agama masuk ke dalam fikih syariah terkait dengan aturan agama. Apa itu nikah? Ya, untuk mengetahui seluruhnya tentang pernikahan dan rumah tangga, kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian daripada nikah. Nikah kenal sih. Nikah ini syurutul arkan. Ya, satu definisi yang saya ambil dari kitab Kifayatul Aqyar, tapi tentang nikah, babun nikah, ya, bab tentang nikah. Apa itu nikah? Apa masyhur? Itu satu akad yang masyhur yang meliputi dalamnya syarat dan rukun. Nah, karena nikah itu adalah ibadah, ya, maka sama seperti ibadah-ibadah yang lain memiliki syarat dan rukun. Seperti sholat. Sholat itu tidak begitu ujug-ujug sholat. Tahu ujug-ujug tiba-tiba sholat lah gitu. Langsung sholat dari mana-mana langsung masuk ke masjid, temu sholat, langsung sholat. Allah Akbar. Nggak ada proses yang dilaluinya. Maka sholatnya itu tidak mengabaikan syarat, mengabaikan rukun dan lain sebagainya, sholat aja. Nggak jelas juntrungannya kalau begitu ya. Nggak jelas apa yang dia perbuat. Sholat tapi nggak tahu syarat dan rukunnya. Harus diketahui. Ya, begitu juga nikah. Syarat dan rukunnya harus diketahui dan betul-betul dilaksanakan. Syarat sah sholat apa? Di antaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara mensucikannya dengan cara berwudu. Hadas besar mensucikannya dengan cara mandi. Mandi itu udah bisa belum? Mandi mah bisa, dari kecil kan dimandiin sama orang tua. Ya mandi. Tapi yang disebut dengan mandi besar beda. Punya aturan tersendiri. Nah itu dikasih pakai fotokopian itu. Udah dibaca belum? Udah. Nah, ntar dites lah. Ya, nanti dites. Harus diapalin? Hah? Ini kaget. Ini kaget. Enggak. Artinya kalau belum hafal ya dibaca dulu lah, dihafalin nanti. Ya sebaiknya sudah hafal. Usia segini itu seharusnya sudah hafal mandi wajib karena udah jauh dan melewati masa balik. Ya. Masa balik berapa tahun? 9-10. Kebagi ya sampai 15 tahun. Ya. Syarat sah sholat kembali ke masalah syarat sah sholat yang sama ibadahnya seperti nikah. Tadi syarat sah sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian Islam dan seterusnya sama seperti bukan sama, syaratnya beda. Kepemilikan syarat dan rukunnya sama. Nikah apa syarat nikah? Bukan suci dari hadas kecil dan hadas besar, bukan, beda dengan sholat. Ya, nikah itu syaratnya adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana kalau yang kedua mempelai ini beda? Yang satu Islam, yang satu bukan Islam, sah nggak nikahnya? Tidak. Dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama, tidak ada dalam Islam. Tidak sah karena dari syaratnya harus dalam keadaan beragama Islamnya bagaimana? Apa cukup Islam di KTP doang tertulis agama Islam jadi sah nikahnya? Apa begitu?
Apa dikatakan Islam itu dalam syarat agama itu sebagai syarat nikah? Apakah cukup namanya ditulis agama titik dua Islam? Islam. Apakah itu akan berpengaruh ke absahan nikah? Sedangkan itu adalah orangnya nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, menjaga kewajiban Allah, itu dikatakan Islam. Sedangkan Islam itu adalah satu rukun Islam, syahadat, dua sholat, tiga empat puasa, lima ibadah haji. Ini keluar ya? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itulah yang dikatakan dengan orang ketika sudah melaksanakan yang lima ini, artinya sudah melaksanakan yang empat lah, misal minimal empat ini dikatakan orang itu tuh. Jadi ketika kita sering mengabaikan soal perintah-perintah Allah, maka keislamannya, kesempurnaan Islamnya itu berkurang. Maka termasuk pernikahannya pun akan mengurangi keabsahan, kagak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak. Ya, jadi harus kita sempurnakan. Ya, terlebih masalah sholat yang sering ketemu dalam sehari semalam berapa? 5 waktu itu yang nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh ditinggalkan sesudah masuk masa dewasa, masa bal. Gitu adalah hukum Allah yang sudah ketika dijalankan atau mendapat dosa, punya tanggung sendiri terhadap hukum Allah. Ya, itu tadi sholat. Jadi mulai saat ini, karena tentunya dalam pernikahan itu punya cita-cita. Semua harus punya cita-cita. Saya harus punya keluarga, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang optimis, keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang berakhlak mulia, keluarga yang terhormat, keluarga yang kita tidak membentuk diri untuk beramal soleh, tidak berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah, tidak berupaya untuk banyak taat kepada Allah, termasuk sholat 5 waktu ini paling utama. Nah, sholat 5 waktu ini untuk saat ini, mulai saat ini jangan pernah ada yang meninggalkan sholat, meskipun kerjanya misalkan dari pagi pasti istirahat. Kalau sampai kotor mau sholat gimana? Itu namanya alasan. Padahal kalau dia mau bersih kemudian makan, sholat kan enak. Itu kan bukan alasan lagi. Kan setiap kerja itu pasti ada istirahatnya. Kita cari-cari alasan. Saya kan tuh ya. Jadi kedepannya nanti ketika kita sudah terbiasa taat kepada Allah, sholatnya 5 waktu nggak pernah ketinggalan, kemudian dilakukan disempurnakan sholatnya itu dengan cara berjamaah bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki khususnya dilaksanakan secara berjamaah, disempurnakan sholatnya. Ketika nanti sudah punya anak kan ngelihat kita, oh bapakku, ayahku, papaku pulang dari masjid atau musola, itu dengan tanpa kita mengajarinya pun terlihat oleh matanya anak sudah menilai.
saya akan seperti itu. Bapakku sering baca Al-Quran, ngaji, ya. Sering apa namanya, baca Al-Quran, ngaji, sedekah, dilihat oleh anak, nggak apa-apa. Kita berikan contoh, itu akan ditiru oleh anak kebaikan kita, dan kebaikan itu akan diikuti oleh anak, dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Jangan sampai kita abai terhadap contoh yang baik kepada anak. Bodoh amat lah, anak mah mau gimana kan nanti bentuknya gimana nanti, nggak bisa. Berarti kita mengabaikan terhadap pendidikan akhlak agama anak, akhlak dan agama anak. Ketika kita mengabaikan itu, maka terbentuklah anak itu, anak yang dibentuk oleh lingkungan yang nggak bagus, maka semuanya akan kembali kepada orang tua. Terbentuklah anak itu anak yang tidak soleh, kebalikan daripada anak yang soleh. Maka akibat di dunia ataupun di akhiratnya itu kembali kepada orang tua. Di dunianya anak itu banyak bikin kasus, ya, bikin kasus di masyarakat, dicari-cari polisi dan sebagainya, bikin kasus, maka itu semuanya akan kembali kepada orang tua. Pasti ketika banyak kasus ditangani oleh polisi, anak kita yang ketempuan siapa? Pasti orang tua yang samperin, ya. Pasti orang tua yang bertanggung jawab. Di masyarakat bikin onar, orang tua yang jadi ketempuan. Maka segala sesuatunya anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Maka dibentuklah dari sekarang. Dibentuknya jangan dulu kemana-mana, diri kita dulu. Ketika sholatnya belum bagus lah, baik gerakannya atau bacaan-bacaannya, belajar lagi, ngaji lagi. Bacaan sholatnya semuanya belum hafal, ngaji lagi. Samperin dulu orang yang pernah ngajarin kita, siapa dulu guru ngaji kita, siapa. Samperin sekarang minta doanya. Mau nikah, mau berkeluarga, sekalian minta doa restu kepada guru. Perempuan juga begitu, ya kan. Perempuan juga nanti ketika suaminya tidak ada, perempuan itu jadi pemimpin. Istri itu jadi pemimpin ketika suaminya tidak ada di rumah, di bawah kekuasaan istri. Ketika suaminya tidak ada. Ngaji lagi ya. Maistalim dulu ada dua. Maistalim ada ya. Hadir kamu. Jangan gengsi. Masa saya muda-muda gabung sama Ki-Haki. Jangan sekarang udah nggak, jangan dipakai gengsi. Yang penting saya butuh ilmu untuk untuk modal kehidupan saya, sesuai dengan aturan agama, aturan kehidupan di masyarakat. Nah, ketika kita lurus mengikuti aturan agama, insya Allah di masyarakat ini akan bagus. Jika kita belajar agama, akhlak di masyarakat dan sebagainya, itu diatur dalam agama, insya Allah akan selamat, baik selamat urusan dunia maupun urusan akhirat. Ngaji lagi kan ya, ngaji Maistalim, kumpul bapak-bapak, kumpul, gabung aja, ya. Jangan gengsi, saya masih muda, gabung bapak-bapak Ki-Haki. Jangan. Yang penting saya didapat ilmu, syukur-syukur bisa dipakai hari itu ataupun untuk bekal saya nanti, atau untuk anak-anak saya nanti. Begitu juga perempuan, paling banyak perempuan ya, Maistalim yang di lingkungannya banyak ya. Hadir karena menggabung. Amanin ini mau kemana nih, mau ngaji, saya ikutin. Saya butuh ilmu tentang aturan kehidupan, baik itu fikihnya, akhlaknya, tauhid dan sebagainya, untuk ya. Jadi itu pertama tadi sholat, kemudian ngajinya, yang ngaji Al-Quran yang masih belum lancar, ngaji lagi. Kedepannya bisa kita ajar, ya, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah depannya apa yang kita ceritakan,
insya Allah karena apa yang kita ceritakan secara terkabul karena itu apa namanya syarat syariat kita ikuti sesuai dengan aturan agama. Itu ya. Itu tadi syarat masuk ke dalam syarat nikah. Selanjutnya yang pertama tadi Islam, kedua balik. Nah, kalau balik ini udah balik semuanya ya. Baliknya menurut syariat agama adalah batasannya adalah 15 tahun. Ada yang 15, ya, ada yang 8 tahun, 9 tahun sampai 15 tahun. Ciri-ciri balik bagi laki-laki. Pak Fadil mau isi acara apa? Hah? Oh ya, siap. Ciri balik laki-laki adalah ini biar tahu nih kedepannya kan, untuk kedepannya ketika kita tahu ciri-ciri balik, ketika anak sudah jatuh balik kemudian kita nggak tahu, maka kita dosa. Artinya balik itu tadi batasan anak untuk melaksanakan kewajiban dari Allah. Kapan dia tegaskan, kapan dia harus dianjurkan untuk melaksanakan kewajiban Allah, kapan harus diperintahkan, ditegaskan. Kan ada anjuran, ada penegasan. Jadi kalau belum balik mah nggak ada penegasan, hanya cukup salat itu. Ketika baik dan lagi sudah jatuh macam ya, tapi dalam disebutkan bahwa batasan berapa hari lama? Seminggu. Ada lagi? 8. Ada lagi? Kok diam? Apa nggak pernah main? Ya berapa? Masing-masing aja masing-masing. Minggu ya. Jadi dalam syariat agama itu paling lamanya menstruasi itu adalah 15 hari. 15 hari itu kalau selama itu apa belum kering, belum asat ya, belum reda gitu. Belum reda, maka itu tidak wajib sholat, dan sholat pun haram hukumnya. Nggak boleh sholat, bukan tidak wajib, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa lagi menstruasi, yaitu selama 15 hari. Kalau sampai 15 hari ya paling lamanya. Kalau lebih makanya ada yang tahu disebutnya apa kalau lebih dari 15 hari? Ada yang tahu? Darah penyakit. Nah ini berarti suka ngaji ya, tahu apa ya, suka ngaji. Nah, ini penting nih ya, pentingnya ngaji seperti itu. Jadi tahu hukumnya. Namanya darah istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit menstruasi yang paling lamanya ada 15 hari, tapi lebih dari 15 hari. Maka yang ke-16 hari ke-16 itu sudah wajib sholat, meskipun keluar darah upayakan ditutup kunaon baik. Usahakan ditutup ya, disumpel supaya enggak netes ke sejadah. Mandi bersih enggak? Hah? Kalau masih keluar kan udah 16 hari. Harus mandi bersih dulu. Mandi wajib namanya. Bukan mandi bersih, mandi sudah juga bersih. Mandi junub itu habis menstruasi, habis melahirkan, setelah orangnya dipas, terus keluar sperma, itu ada kewajiban mandi junub. Darah ketika seperti itu harus
saya sampaikan berhubung ya waktu terbatas kami, semoga bermanfaat. Untuk lebih luasnya lagi ngaji dan ngaji, sempatkan waktu untuk mengaji ilmu ya. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan umurnya, dihasilkan cita-cita baiknya, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ustadz Jalal selaku penyuluh senior dan para calon suami dan para calon istri yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nikmat iman dan nikmat Islam. Di sini saya akan memberikan materi win-win tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Sebelum kita membahas mengenai kebutuhan, pengelolaan keuangan, baik kita kebutuhan kebutuhan fisik biasanya itu pada finansial, biaya pendidikan, pengamanan dan lain-lain. Nah itu kebutuhan secara fisik. Nah, untuk non fisik seperti apa? Nah, itu contohnya seperti rasa mencintai, kemudian mencintai, kasih sayang, rasa aman, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai dan lainnya. Nah, itu kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan fisik dan non fisik, ya. Itu sederhananya seperti itu, ya. Kemudian nanti bisa dijabarkan sendiri ya, mana kebutuhan fisik, ya kan, kebutuhan suami apa aja, kebutuhan istri apa aja, kebutuhan non fisiknya, misalkan sudah lama, misalkan sudah lama tidak dibelai, ya dibelai gitu kan, secara sederhana misalkan, ya kan, cium tangan, bukan biasanya kalau kita cium tangan ke kepala ya, namanya kan cium tangan berarti pakai bibir seperti itu namanya cium tangan, bukan nempelin tangan ke kepala kan, biasanya kalau salaman ke kepala, kalau ke suami istri ya cium tangan gitu. Selebihnya ya itu bisa lah gitu kan. Nah itu perlu ada kebutuhan. Kalau yang namanya kebutuhan sifatnya apa? Butuh, berarti wajib. Kebutuhan itu wajib. Jadi kita dicintai, kita merasa dilindungi oleh suami, dilindungi oleh istri, diperhatikan, itu kebutuhan fisik, ya. Jadi harus seimbang. Jadi kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Tapi jangan mau kita terus yang dilayani, tapi saling melayani. Nah, itu mengenai kebutuhan. Nah, mengenai yang namanya saling itu berarti ada keterikatan antara suami dan istri. Makanya di dalam tepuk sakinah itu tadi, nah itu tuh bukan sembarang ice breaking ya. Sakinah itu merupakan 5 dasar dalam perkawinan. Yang pertama itu janji kokoh. Yang pertama apa tadi? Sakinah yang pertama pasangan. Nah, itu apa namanya? 5 pilar dalam pernikahan. Kenapa disebut dengan berpasangan? Itu zawaj. Dalam bahasa Arab itu berpasangan itu zawaj. Jadi kalau berpasangan, kalau sayap itu kan sepasang.
Kalau nggak ada sayap sepatu nggak bisa terbang. Jadi saling melengkapi seperti itu. Memandang kebutuhan diri dan pasangan sama pentingnya untuk sampai ada kebutuhan bersama. Jangan cuma kebutuhan yang diperuntukkan terus si istrinya diabaikan, tidak seperti itu. Jadi saling berpasangan itu seperti itu. Kemudian memenuhi kebutuhan pasangan dengan baik, menafkahi kebutuhan diri atau sebaliknya. Tadi sudah mungkin ya diterangkan mengenai nafkah. Ya tadi udah. Kebutuhan bersama yang telah disepakati dahulukan sebagai prioritas dari kebutuhan diri. Kebutuhan pasangan dulu nih, baru kebutuhan prioritas dulu yang berpasangan, baru kebutuhan diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan hobi kan anda bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, misalkan hobi futsal, misalkan pengen sepatu futsal, tapi anak belum punya susu, maka yang didahulukan anak dulu, soalnya itu kebutuhan. Nah, kalau sepatu futsal, nah itu keinginan. Kalau misalkan make up, nah kalau make up gimana? Kebutuhan atau keinginan? Nah, itu bisa dijabarkan sendiri udah. Ya. Nanti bisa jadi prioritas. Misalkan sudah dianggarkan nih uangnya untuk susu bayi ini misalkan sebulan, ataupun nggak pakai susu bayi berarti full ASI misalkan, atau udah MPASI. Nah, itu silakan dikomunikasikan seperti itu. Nanti ada komunikasi ya. Itu seperti itu. Tapi misalkan dianggarkannya uangnya itu tidak ada misalkan, tetapi didahulukan tadi itu keinginan. Nah, itu jadi nanti pembendaharaan keluarganya menjadi tidak baik seperti itu. Kemudian 5 pilar yang selanjutnya yaitu baru berpasangan, baru janji kokoh. Kita memandang bahwa ikatan akad nikah itu sebagai janji kokoh. Ya. Kenapa janji kokoh? Ya tadi itu karena ibadahnya itu seumur hidup. Yang namanya rumah tangga itu ya seperti kita menaiki perahu. Kadang ada badai, kadang ada tenangnya gitu kan. Tuhan yang akan mengokohkan makna berkeluarga. Menetapkan kebutuhan sebagai prioritas karena mengokohkan relasi berpasangan dan makna berkeluarga. Memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang tidak menghancurkan makna dan relasi berkeluarga. Nah, itu janji kokoh. Jadi kita ingat dulu pas akad tuh ya kan, gimana susahnya nyewa tenda gitu kan. Perjuangannya ketika menyatukan dua keluarga kan itu lumayan susah ya. Kemarin aja yang suaminya luar negeri ya kan, beda kebudayaan aja udah susah gitu kan. Kita aja yang satu suku gitu susah, apalagi yang suaminya itu orang Turki gitu kan, itu udah beda budaya, udah beda bahasa gitu kan. Tapi kelebihannya ya mungkin finansialnya bagus gitu kan, karena Turki beda mata uang gitu kan, uangnya jadi gede. Nah, tapi untuk meneruskan seperti itu ya janji kokoh itu kita memaknai bahwa suatu akad nikah itu sebagai janji kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Nanti pas akad lah merasakan. Kalau sekarang sampai akad nikah itu pasti pusing kan, mikirin ini. Tapi udah akad sah, nah itu udah kita pikirannya udah beda lagi gitu kan. Pokoknya kita berkeluarga itu kita berpindah dimensi lah. Yang tadinya kita sendiri, terus nanti kita berkeluarga, itu beda dimensi, beda kehidupan lah. Pasti merasakan nanti ya. Gitu. Nah, setelah tadi berpasangan, janji kokoh, terus saling cinta, saling hormat, saling jaga. Nah, itu masih satu kesatuan ya. Saling cinta, saling berbuat baik gitu ya. Muasyarah bil ma'ruf. Kemudian
kemudian saling rela ya, merelakan. Nanti merelakan ini konotasinya merelakan untuk saling ridho. Maksudnya keputusan diambil setelah mendengar dari semua anggota keluarga oleh yang saling kompeten dan sangat menghormati pandangan yang lain. Gitu. Jadi nanti kalau kata Pak Kepala itu, kalau misalkan kita punya masalah, misalkan si istri, nah jangan kita cerita ke orang tua kita, tetapi ceritanya ke mertua seperti itu. Kalau istri misalkan ada kekurangan apa gitu. Nah kalau misalkan si suami ada masalah, jangan cerita ke orang tua, tetapi ke mertua seperti itu. Jadi disilang. Jangan kalau orang tuanya sejelek-jelek apapun, anak pasti dibela gitu kan. Tapi kalau ke mertua gimana? Walaupun yang mertua belum tentu memahami ya kan, memahami gimana sifat-sifat menantunya, tetapi kan namanya orang tua kita harus menghormati seperti itu. Mungkin dari pengalaman mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa dijadikan pengalaman ya. Berpasangan saling cinta, saling ridho, kemudian saling hormat ya kan. Itu sebenarnya 5 pilar dalam berkeluarga. Nah, yang terakhir yaitu musyawarah, komunikasi. Kalau kalian mungkin di sini sudah berpacaran ya kan, ya walaupun tidak disyariatkan, tidak disyariatkan oleh agama gitu ya untuk berpacaran, mungkin sudah tahu tabiat namanya tabiat tabiat antara satu sama lain ya. Gimana misalkan di chat, gaya chatannya gimana, gaya pacarannya gimana. Nah, nanti itu diinikan lagi, diperbaharui lagi ketika rumah tangga seperti itu. Jangan setelah rumah tangga ya udah rumah tangga ini beda dengan dunia perpacaran gitu kan. Nah, tapi harus di-upgrade lagi terus. Jangan merasa bosen gitu ya. Adapun misalkan merasa bosen, misalkan laki-laki merasa misalkan melihat wanita lain gitu kan lebih cantik, udah lampiaskannya ke istri gitu. Misalkan dia mohon maaf, misalkan ada keinginan untuk apa ya, lampiaskan ke istri seperti itu. Nanti ketika berumah tangga, bukan lampiaskan dalam konotasi ini konotasi menyiksa, bukan, tapi ya ini bukan KDRT ya, tapi dalam syahwat seperti itu. Ya, jangan sampai segala sesuatu itu dipendam gitu kan, karena syahwatnya tidak dilampiaskan, terus dia uring-uringan gitu kan. Makanya harus musyawarah, dan istri juga harus tahu keadaan suami seperti itu ya. Jadi saling musyawarah atau komunikasi ini harus dijaga. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjatuhkan, yang saling merendahkan depan orang tua sendiri, misalkan direndahkan calon istri seperti itu. Jadi harus saling lah ya. Komunikasi yang paling intinya itu komunikasi. Kalau tidak dikomunikasikan, misalkan bikin kopi ini buat si bapaknya, misalkan buat suaminya kemanisan misalkan, udah dibiarin gitu kan. Nah itu harus dikomunikasikan, ini teh neneng agak manis misalkan, kopinya kurang matang, semuanya diomongin, tetapi lihat kondisi juga seperti itu. Lagi cemberut gitu kan, lagi akhir bulan, tapi sedikit marah-marah gitu kan, karena belum gajian misalkan. Tapi dikomunikasikan, lihat situasi masing-masing seperti itu. Pulang kerja misalkan, kalau saya misalkan ngomong ke istri, kalau misalkan pulang kerja gitu ya, minimal jangan cemberut lah gitu kan. Kita kan pulang sini capek gitu, pulang kerja ke rumah misalkan isi cemberut, anak sakit tuh gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan pulang kerja istri minimal senyum gitu, terus anak ceria, itu tuh
walaupun capek ya kembali lagi gitu kan, semangat gitu. Tapi kalau misalkan anak sakit terus pengen beli obat misalkan seperti itu, anak istri cemberut, waduh itu makin pusing kan pulang kerja tuh. Ya kalau saya kalau saya misalkan pulang kerja dari sini minimal saya sudah sholat dulu, misalkan asar ataupun maghrib minimal sholat dulu. Jadi setelah masalah dari misal kerjaan itu ya kita limpahkan di setelah sholat gitu. Jadi kalau sebelum sholat nanti kita bawa ke rumah kan makin rudet gitu kan. Makanya saya usahakan kalau misalkan dari sini itu pulang ke rumah itu udah sholat dulu di sini biar agak tenang lah gitu kan. Terus melampiaskan di dalam doa seperti itu. Jadi pulang ke rumah itu setidaknya tidak bawa masalah ke kerjaan ke rumah seperti itu. Walaupun ya tugas-tugas itu banyak seperti itu ya. Kemudian contoh kebutuhan keluarga itu ya makanan, melanjutkan sekolah, alat kontrasepsi, tabungan, deposito, cinta, haji, pakaian, minuman, pendidikan, perhatian, dihormati, komunikasi, ketenangan, rumah, kesehatan itu kan, mobil, pelukan, warisan, lemari, berlibur, keterbukaan, setia. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Nah, kalau saya itu nanti untuk melanjutkan pendidikan itu keharusan karena masih SH ya. Nanti kalau untuk naik lagi tingkat jenjang itu untuk PNS itu ya harus S1, S2, S3 seperti itu. Jadi untuk kebutuhan sekolah anak, terus kebutuhan kompetensi di dalam PNS itu ya harus melakukan pendidikan. Nah, nanti itu dianggarkan di dalam keluarga itu. Mana saya untuk keluarga, misalkan gimana anak buat sekolah, terus saya melanjutkan pendidikan S2, misalkan seperti itu. Nanti dimusyawarahkan dengan istri seperti itu. Untuk misalkan punya rumah, nah itu silahkan dikomunikasikan dengan keluarga, dengan istri, seperti dengan suami. Nah, kalau saya kalau misalkan tidak jenjang saya tidak naik ya untuk gaji ya segitu-gitu aja gitu kan pangkatnya, karena kalau untuk naik pangkat itu harus S2 ya. Itu ya mengenai kebutuhan keluarga itu ada kesalingan, keadilan, keseimbangan, pemenuhan kebutuhan keluarga. Prinsip dalam strategi pemenuhan kebutuhan yaitu prinsip kerja keras, yang selanjutnya itu prinsip halal, prinsip produktif, prinsip hidup sederhana dan hemat, prinsip bersyukur, dan prinsip memiliki perencanaan. Ya. Yang pertama itu prinsip halal ya. Kita kebutuhan sudah terpenuhi tetapi tidak halal, harus di istidroj ya. Yang penting halal itu ya. Plus kerja keras, yang masih misalkan masih suka main game gitu kan, masih suka begadang silakan dikurangi. Prinsip produktif, yang produktif gitu kan, minimal bisa memberikan kebutuhan untuk keluarga. Kehidupan sederhana, hidup sederhana, jangan lebih pasak daripada tiang. Dan hemat, prinsip bersyukur, jangan lupa. Kemudian prinsip